Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak IPA Squad, kembali lagi ya sama Ibu. Kita akan belajar tentang kimia. Jangan bosan ya, baru juga 2 pertemuan kita masa udah bosan, oke? Kita harus tetap semangat belajar kimia, oke? Semangat. Masih tetap di senyawa hidrokarbon, tetapi part 2 ya. Karena kan kemarin kita cuma bahas sampai alkana, tapi kita sebenarnya masih panjang perjalanannya. Masih ada alkena, alkuna, terus nanti di belakangnya itu masih ada. Nanti Ibu akan kasih surprise, oke? Nah, kita bahas tentang alkena. Kemarin kan basic perbedaannya itu terletak pada ikatannya, iya nggak? Ikatannya kalau alkana itu ada tunggalnya, tunggal saja. Kalau alkena berarti ada rangkap 2-nya, kalau alkuna ada rangkap 3-nya. Begitu ya kemarin ya basic perbedaan antara alkana, alkena, dan alkuna. Dilihat aja nih, kalau ada 3 rangkap, oh berarti dia alkuna. Kalau ada 2 rangkap, berarti dia alkena. Gitu ya. Oke. Nah, nih alkena adalah terdapat ikatan kovalen rangkap 2. Rumus umumnya adalah CnH2n. Kalau alkana adalah CnH2n plus 2. Kalau alkena nggak ada plus 2-nya ya. Rantai alifatik tak jenuh C rangkap 2. Alifatik kemarin adalah rantai terbuka. Gitu ya. Berarti ini rantai terbuka kemudian C rangkap 2. Di sini ada suku-suku alkana. Jika jumlah atom C-nya 2, maka rumus molekulnya menjadi C2H4. Namanya menjadi etena. Kalau alkana kan etana, beda di imbuhannya saja. Kalau alkana imbuhan belakangnya ana, berarti etana untuk C atomnya 2, C2 gitu ya. Kalau misalkan C3 berarti propana, kalau di alkena menjadi propena, kalau di alkuna jadi propuna. Yang membedakan hanyalah imbuhan belakangnya saja ya, ana, ena, una. Gitu ya. Kenapa bisa jadi rumus molekulnya C2H4? Kan di sini ada rumus umum CnH2n. Kalau jumlah atom C-nya 2 berarti C2H2n, 2 kali 2 4. Kalau 3 berarti 2 kali 3 6 dan seterusnya. Lanjut ke tanaman alkena. Yang pertama syaratnya adalah kita tentukan dulu rantai C terpanjang sebagai rantai utama yang mengandung ikatan rangkap 2. Oke? Yang mengandung ikatan rangkap 2. Jadi gini, kalau misalkan kamu ada 2 gambar, yang satu ada ikatan rangkap 2, terus ada ikatan tunggal yang panjang banget gitu ya. Yang kedua, ada ikatan yang panjang, tetapi, gini aja deh. Misal gini, kamu harus pilih yang ikatannya itu rantainya panjang tetapi mengandung rangkap 2. Percuma kalau misalkan kamu pilih rantai terpanjang tapi nggak ada rangkap 2-nya. Berarti salah ya. Karena untuk alkena itu meskipun rantainya tidak lebih panjang tetapi mengandung rangkap 2, itulah yang dipilih. Paham? Gitu ya. Kalau misalkan dia panjang banget gitu kan ya, tapi di situ ada rangkap 2 dan kamu nggak masukin, berarti itu kamu salah. Mending pilih yang pendek tapi ada rangkap 2-nya, gitu ya. Paham ya? Jadi menentukan rantai C terpanjang sebagai rantai utama yang mengandung ikatan rangkap 2. Harus mengandung ikatan rangkap 2. Nih di sini kuncinya. Kemudian yang 2 adalah menentukan cabang atau gugus alkil. Sama ya. Ketika kita sudah menentukan rantai induk atau rantai utama, kita tentukan cabangnya. Yang ketiga, menentukan posisi penomoran rantai induk yang memiliki C rangkap 2 dengan nomor terkecil. Gitu ya. Kalau kemarin kan alkana itu menentukan posisi penomoran rantai utama yang paling dekat dengan ujung rantai utama. Jadi penomoran cabangnya itu yang dekat dengan ujung rantai utama. Kalau di sini kita nggak lihat penomoran cabangnya gitu ya, itu nomor kesekian. Tetapi kita melihat penomorannya itu dari yang memiliki C rangkap 2 dengan nomor terkecil. Maksudnya apa? Nih lihat contohnya kayak gini. Gambar atas dengan bawah sama-sama memiliki C jumlahnya ada 5. Iya nggak ya? Hitung sendiri ya, ada 5 ya C-nya ya. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5. Yang bawah juga gitu ya. Kalau yang atas penomorannya dari sebelah kanan. Kalau misalkan yang bawah itu penomorannya dari sebelah kiri. Gitu ya. Yang mana yang benar? Yang atas. Kenapa? Nih namanya jadi gini.
2 pentena. Ya, karena kan 5 jadinya pentena. 2-nya dari mana? Gini, nah, nomorinnya seperti ini. Ini 1, ini 2. Ikatan rangkap 2-nya berada di depan C atom keberapa? C atom nomor 2 kan? Makanya namanya 2 pentena. Kalau yang bawah namanya jadi gini, 3 pentena. Ya, kan gini nih. Ikatan rangkapnya berada di depan C di nomor 3, ya kan? Kalau yang atas, ikatan rangkapnya berada di depan C nomor 2. 2 sama 3 kecilan mana? 2. Makanya yang benar adalah yang atas. Jadi itu maksud dari penomoran rantai induk yang memiliki C rangkap 2 dengan nomor terkecil. Paham ya? Jadi untuk memberikan posisi atau nomor ikatan rangkap, dilihat ikatan rangkapnya di depan C nomor berapa. Oke? Gitu ya. Lalu pilih yang paling kecil nomornya. Kemudian syarat yang keempat, jika terdapat cabang yang sejenis diawali dengan awalan di, tri, tetra, dan lain-lain. Masih sama kayak yang kemarin. Kalau misalkan metilnya ada 2 berarti maka dimetil. Kalau 5 berarti jadi apa? Ayo, kalau tetra jadi bisa ya, gampang lah ya. Kemudian yang 5, alkil ditulis menurut urutan abjad. Kalau etil dan metil masih sama kayak kemarin. E dan M duluan mana? E ya, maka etil duluan yang disebut baru metil. Yang keenam nih, beda dari alkana. Jika terdapat lebih dari 1 ikatan C rangkap 2, maka ditambahkan dengan imbuhan diena bila memiliki 2 ikatan C rangkap, triena jika ada 3 ikatan rangkap, dan seterusnya. Berarti kalau 4 berarti apa? Tetraena, gitu ya. Contohnya seperti ini. Ini ada berapa ikatan rangkapnya? Ada 2 di depan C nomor 1 dan di depan C nomor 3. Ya nggak? Kenapa nomor ini dari sebelah kiri? Karena kalau dari sebelah kanan C rangkap 2-nya bertemu pada C atom nomor 2. 5-nya kan jadi 1 ya di sini ya. 1, 2, 3. Ya kan? Kalau dari kanan. Kalau dari kiri di nomor 1 aja sudah ada C rangkap. Ya, paham ya? Maka di sini ada 2 rangkap 2-nya. Maka namanya jadi seperti ini. 1,3 pentadiena. 1,3 itu didapatkan dari rangkap 2 berada pada C nomor 1 di depan C nomor 1 dan 3 ini rangkap 2-nya berada di C nomor 3 di depan C nomor 3. Paham? Makanya menjadi 1,3 pentadiena. Kenapa pentadiena? Karena C-nya ada 5 dan diimbuhin diena karena ikatan rangkapnya ada 2. Paham ya? Kalau nggak paham nanti tinggal screenshot bagian mana yang nggak paham, kita bahas di WhatsApp. Oke? Kemudian kita akan bahas tentang contohnya. Kalau nggak contoh nggak asik ya. Nih, ini Bu punya contoh seperti ini, berarti ikatan rangkapnya ada 2. Ya, ada 2 buah. Berarti nanti kamu belakangnya harus ditambahkan imbuhan diena. Oke? Kalau ada 3 berarti nanti triena belakangnya ya, imbuhannya ya. Ini udah kelihatan nih, C rantai terpanjangnya yang mana yang mengandung ikatan rangkap 2. Ya seperti ini ya, udah kelihatan lurus. Kalau kamu belokkan ke atas, justru nanti yang ini nggak ikut ke dalam rantai utama dan itu salah. Lagian itu juga cuma 3 ya. Sedangkan lurus itu ada 5 buah atom C. Berarti di luar rantai utama ini adalah cabang. Apa nama cabangnya? Metil. Kemudian kita nomori 1, 2, 3, 4, dan 5. Bu, kenapa nggak dari kanan? Nggak usah dipertanyakan ya. Kalau dari kanan kan nanti kan di sininya nomor 2 rangkapnya ya. Berarti namanya jadi seperti ini. 2 metil 1,3 pentadiena. Kenapa Bu 2 metil? Metilnya berada di nomor berapa nih? Di nomor 2 ya. Jadi masih sama penulisannya posisi cabang ditambah posisi rantai utama. Ya, di sini kan posisi cabangnya ada metil di nomor 2, maka menjadi 2 metil 1,3 pentadiena. 1,3-nya karena ikatan rangkapnya berada di depan nomor atom C yang nomor 1
Di sini di nomor 3. Oke, akan menjadi 2 metil 1,34 pentadiena. Lanjut, contoh nomor 2. Nih, nah lo bingung gimana, hayo. Ada yang bisa nebak C rantai terpanjangnya berapa? Kalau misalkan kita taruh ke bawah atau taruh ke atas, kira-kira banyakan yang mana? Yang bawah. Kalau ke atas itu cuma 6 C-nya, ya kan? Sedangkan kalau ke bawah ada 7. Berarti lebih banyak yang ke bawah, ya. Nomorinnya nih sekarang. Oh, kita tentukan dulu cabangnya. Cabangnya berarti ada 2. 2 metil nih berarti. Berarti nanti metilnya ada 2 ya. Berarti nanti jadi dimetil karena cabangnya ada 2. Dimetil. Oke, jangan lupa ya. Kalau ada 3 metil, trimetil, ya. Kemudian kita nomorin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke? Paham ya? Kenapa nomorinnya nggak dari bawah? Ayo, kalau dari bawah ketemu rangkapnya kejauhan ya. Nomornya jadinya nomornya jadinya nomor jauh, bukan nomor terkecil, nomor terbesar kalau kita nomorinnya dari yang bawah. Ya. Makanya namanya jadi seperti ini. 2,5 dimetil 2 heptana. Ya, kenapa 2,5 nih? Lihat posisi cabangnya ada di nomor berapa? Di nomor 2 dan di nomor 5, ya. Berarti 2,5 dimetil. Kenapa dimetil? Metilnya ada 2. Kalau metilnya ada 4, tetrametil. Kenapa ini Bu 2 heptana? Loh, jangan lupa ini ikatan rangkap 2-nya berada di depan C nomor berapa? Nomor 2 ya, makanya menjadi 2 heptana. Kenapa heptana? Atom C-nya ada 7 ya, menjadi heptana. Oke? Gitu. Kita lanjutin ya ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, ini ada gambar seperti ini. Di sini sudah terlihat bahwa dia memiliki 2 ikatan rangkap. Maka nanti kamu akan menambahkan imbuhan DNA ya di belakangnya ya. Karena dia ada 2 ikatan rangkap. Nah, di sini yang kamu harus lihat adalah bagaimana cara menentukan menentukan rantai utamanya. Ya, kalau kita lurus saja, kita bikin lurus nih, misal kotak begini rantai utamanya. Lalu ikatan rangkap 2-nya ini dikemanain? Tadi kan syarat yang pertama adalah menentukan C rantai terpanjang sebagai rantai utama yang mengandung ikatan rangkap 2. Berarti kalau di situ ada 2 ikatan rangkap, berarti dua-duanya harus masuk ke dalam rantai utama. Makanya lurus itu tidak boleh, ya. Karena nanti yang ini nggak digunain dong, ya kan? Yang ini nih nanti nggak digunain yang di bawah. Nggak boleh seperti itu. Karena apa? Ikatan rangkap 2 harus masuk sebagai rantai utama. Karena ini alkena, ya. Maka akan jadi seperti ini. Nah, ini ya. Berarti C-nya ada berapa di rantai utama? Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 ya. Berarti nanti belakangnya udah tahu dong. Tadi kan ada diena karena ikatan rangkapnya ada 2. Terus ada 6, berarti nanti jadi heksadiena. Nah, dari situ udah tahu. Sekarang berarti apa? Menentukan cabang. Di luar rantai utama adalah cabang. Apa saja cabangnya? Ini dia, cabangnya ada 2. Yang pertama ada yang propil, yang kedua ada etil. Gitu ya. Nanti kalian harus lihat lagi nih, harus hafal tabel yang cabang-cabang yang Ibu kasih di minggu kemarin. Ibu ngasih tabel tentang cabang atau gugus alkil. Ya. Kemudian, apa yang kita lakukan setelah kita menentukan cabang, menentukan rantai utama adalah menentukan nomor. Nomornya bagaimana? Ibu buat seperti ini nomornya. 1, Ibu mulai dari 6, sorry. Ya, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Biar nggak monoton ya dari 1 terus ya. Ibu mulai dari situ. Berarti Ibu mulai satunya dari bawah, ya kan? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti ada 6 ya. Nah, bagaimana kalau nomornya dari atas nih, 6-nya kita ganti 1? Boleh nggak? Boleh, coba tapi ya, kalau kamu mulai dari sini nih, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti ikatan rangkap 2-nya, gitu kan ya,
Ikatan rangkap duanya kalau dari bawah nih, dari yang ibu bikin, itu kan ada di nomor 1 ya. Kalau kita mulai dari atas, ikatan rangkapnya ada di nomor 2. 1 dan 2 lebih kecil mana? 1. Berarti mulainya dari bawah. Oke, paham ya? Pilih penomoran dari C rangkap dengan nomor terkecil. Ya. Kemudian bagaimana cara namainnya? Namainnya kan berarti posisi cabang dulu, baru posisi rantai utama. Nih, jadi gini. 2 etil ya. Kenapa etil dulu yang disebut? E dan P duluan mana? E. Berarti 2 etil, 3 propil, 1,4 heksadiena. Kenapa 2 etil? Karena etil berada di posisi nomor 2. Propil di nomor 3. Kenapa ini 1,4? Karena ikatan rangkapnya ada di depan nomor C1 dan di depan C nomor 4. Makanya jadinya 1,4 heksadiena. Heksa karena ada 6 C atom, diena karena ada 2 ikatan rangkap. Oke? Screenshot saja bagian yang tidak mengerti, nanti kita akan bahas di WhatsApp. Itu mengenai alkena. Sekarang kita belajar tentang alkuna. Apa itu alkuna? Berarti terdapat ikatan kovalen rangkap 3. Kalau alkena tadi ikatan rangkap 2, kalau alkana hanya ada ikatan tunggal. Rumus umumnya CnH2n dikurang 2 untuk alkuna. Bedanya gitu ya, kalau alkana kan plus 2, kalau alkena hanya CnH2n, kalau alkuna dikurangi 2. Oke? Dia rantai alifatiknya adalah C rangkap 3 ya. Kemudian ini ada suku-suku alkuna. Sorry nih, Ibu typo ya, suku-suku alkuna. Oke? Di sini nama-namanya ada belakangnya una. Kenapa? Karena alkuna ya. Dimulai dari jumlah atom C2 ya. Khusus alkena dan alkuna itu dimulai dari C nomor 2 ya, tidak ada di nomor C sama dengan 1. Oke? Berarti kalau misalkan untuk alkuna dengan rumus CnH2n dikurang 2, maka untuk jumlah atom C sama dengan 2, masukin yuk ke sini ya, coba. C2 H2n berarti 2 kali 2. 2 kali 2 4, dikurang 2 berapa? 2. Berarti jadi C2H2. Kalau 3 berarti C3, 2 kali 3 6, dikurang 2 berapa? 4, makanya jadi C3H4. Untuk namanya sama nih, ya kan? Cuma beda imbuhan belakangnya aja una, karena dia adalah alkuna. Ibu rasa bagian yang ini adalah bagian yang harus dipahami banget, jadi nggak usah ibu ulang-ulang ya. Jadi hafalin saja imbuhannya ana, ena, una, ya, alkana, alkena, alkuna. Kemudian ini adalah tata nama alkuna. Ibu langsung masukkan semuanya ya. Yang pertama, menentukan rantai C terpanjang sebagai rantai utama yang apa tuh? Memiliki ikatan rangkap 3. Sama kayak alkena berarti ya. C rantai terpanjang sebagai rantai utama mengandung ikatan rangkap 3. Oke. Yang kedua, menentukan cabang atau gugus akil, masih sama. Yang ketiga, menentukan posisi penomoran rantai induk yang memiliki C rangkap 3 dengan nomor terkecil, masih sama dengan alkena. Bedanya di sini hanya dia rangkap 3. Masih sama, sampai nomor 7 itu masih sama ya. Ibu bacain aja. Yang keempat, jika terdapat cabang yang sejenis diawali dengan awalan di, tri, tetra, dan lain-lain. Kalau misalkan propilnya ada 4, berarti tetra propil gitu ya. Propil kan adalah cabang atau gugus akil. Alkil ditulis menurut urutan abjad. Kalau etil dan metil adalah duluan etil dibandingkan metil. Nomor 6, jika terdapat lebih dari satu ikatan C rangkap 3, maka ditambahkan dengan diuna jika memiliki 2 ikatan rangkap 3. Triuna jika ada 3 ikatan rangkap 3. Sama ya, bedanya kalau alkena kan ikatan rangkap 2, diena, ya kan, triena, cuma ganti aja belakangnya ya. Oke, lanjut, nulisnya juga masih sama, posisi cabang plus posisi rantai utama.
Nih, Ibu ada contoh nih. Ibu ada contoh untuk di nomor 3 ya. Syarat nomor 3 kan di sini C rangkap 3 dengan nomor terkecil. Nih, Ibu punya contoh seperti ini. Kira-kira di gambar yang atas dengan gambar yang bawah, betulan mana nih? Kalau Ibu, ya udah Ibu kasih tahu, ternyata adalah beneran yang beneran yang bawah. Untuk apa? Untuk penamaannya. Gini, yuk kita bahas yuk bareng yuk. Kalau misalkan gambar yang atas, itu kan dia nomornya dari sebelah kiri. Kalau yang bawah dia dari sebelah kanan. Ya nggak? Kalau misalkan yang kiri, ya kan? Di sini rangkap 3-nya berada di depan C nomor 3. Maka namanya menjadi 3 butunan. Ya. Kalau yang bawah, gitu kan ya, dia nomorinya dari sebelah kanan. Sehingga namanya menjadi 1 butunan. 1 dan 3 kecilan mana? 1. Ya kan dibandingkan 3. Makanya 3 ini salah. Ya. Karena yang ini ikatan rangkap 3 berada di depan C nomor 1. Lebih kecil ya 1 ya daripada 3 ya. Iya, ini adalah contoh untuk syarat nomor 3. Sama kayak tadi untuk alkena. Pokoknya kalau ada ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3, kita harus pilih nomor yang paling kecil untuk penomoran. Ya, nomornya bagaimana? Lihat ikatan rangkapnya berada di depan C nomor berapa. Ya, garis bawah itu ya, berada di depan C nomor berapa. Oke? Kemudian, nih, Ibu punya lagi nih contohnya. Ini contoh kayak untuk syarat nomor 6. Syarat nomor 6 ya. Lihat. Di sini ada berapa ikatan rangkap 3? Ada 1, 2, ada 3, ya kan? Di nomor berapa aja? Yang ini di depan C nomor 1, yang ini di depan C nomor 3, yang ini di depan C nomor 5. Makanya namanya menjadi seperti ini. 1,3,5. Ada berapa C-nya? Ada 7. Menjadi hepta. 7 hepta kan? Karena ikatan rangkap 3-nya ada 3, maka berlaku namanya triuna. Menjadi heptatriuna. Oke? Paham ya? Sip. Kemudian kita ke contoh 1. Contoh 1 ada seperti ini. Ini mudah banget ya. Kamu mau dari mana? Tentuin C terpanjangnya yang masuk ke rangkap 3 ya. Ikatan rangkap 3-nya harus masuk ke dalam C terpanjang atau C rantai utama. Berarti Ibu pilih seperti ini nih. Nah, seperti ini. Ini udah kelihatan rantai lurus merupakan rantai terpanjang karena rangkap 3-nya masuk ya. Nih, berarti ada berapa C-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7. Sedangkan akilnya, cabangnya, ada berapa tuh? Lah, Bu, itu gambar yang atas apa? Ayo, gimana? Bu, ternyata ke bawah juga bisa. Ke bawah ada berapa? Kayaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Loh Bu, sama dua-duanya 7, sama-sama mengandung ikatan rangkap 3. Berarti gimana? Lihat cabangnya. Cabangnya sama nggak nomornya? Yuk. Sama nggak? Coba lihat. Cabangnya ada di nomor berapa? Kalau dari sini kan 1, 2, ya kan? Di nomor 2 kan cabangnya nih, cabang etil. Terus 3, 4, 5. Berarti sama-sama di nomor 2 dan 5. Di sini sama nggak? 1, 2 di nomor 2. Di sini 3, 4, dan 5. Sama-sama di nomor 2,5 ternyata. Ya nggak? Sama. Sama-sama C rantai terpanjangnya ada 7, mengandung ikatan rangkap 3. Cabangnya sama-sama ada pertama di nomor 2, kemudian ada di nomor 2 juga ya. Di nomor 5, sorry. Yang ini ada di nomor 2, di sini ada di nomor 5. Ya, sama ya. Berarti aku pakai yang atas atau yang bawah, Bu? Boleh, atas boleh, bawah boleh, terserah. Yang penting syaratnya itu. Kalau dia jumlah atomnya sama, dibelokin atau dilurusin, jumlah atom C terpanjangnya sama, dan sama-sama mengandung ikatan rangkap 3, lihat cabangnya.
cabangnya sama nggak nomornya? Kalau sama berarti dua-duanya diperbolehkan. Tapi kalau misalkan cabangnya di nomor yang berbeda gimana Bu? Lihat cabang yang paling dekat dengan ujung rantai. Nanti kita lihat di contoh kedua ada. Makanya namanya jadi seperti ini. Kalau Ibu sukanya kalau ada yang lurus aja ya. Kalau misalkan yang belok pun juga boleh gitu. Maksudnya sama aja sama yang lurus gitu. Nah, makanya namanya jadi gini. Nomorin dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ya. Jadinya 2 ada di nomor 2 ya, cabangnya ada di nomor 2, ada di nomor 5. Makanya menjadi 2,5 etilnya, ini etil ya. Ini cabangnya namanya etil. Kemudian jadi di etil 3 heptuna. Oke? Karena di sini rantai rangkap 3-nya ada di nomor 3. Lanjut, contoh kedua. Nih, perhatikan. Bagaimana rantai terpanjangnya? Berarti seperti ini. Nah loh, yang seperti ini atau seperti ini? Yang atas atau yang bawah kira-kira nak? Coba kalau yang atas ada berapa atomnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau ke bawah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata sama-sama 8. Manakah yang benar? Ternyata yang atas yang benar, yang bawah yang salah. Kenapa? Karena kalau yang bawah, lihat di sini cabangnya cuma ada 2, sama-sama apa nih? Cabang apa namanya? Isopropil. Kalau yang atas, cabangnya ada banyak nih. Ada isopropil, ada metil, ada etil. Ya. Makanya kamu harus memilih yang atas. Meskipun dia sama-sama mengandung ikatan rangkap 3, sama-sama atom C-nya ada 8, tapi cabang yang paling banyak adalah cabang yang atas, gambar yang atas ini. Maka kamu harus pilih yang ini, ya. Kalau yang bawah ini cabangnya hanya 2 saja. Kalah dong sama yang cabangnya 3, ya kan? Maka gambar yang dipilih adalah yang atas. Yang paling banyak cabang. Bagaimana sekarang? Kita tentuin dulu cabangnya, ada isopropil, ada metil, ada etil. Kemudian sekarang kita nomorin yuk. Kita mulai dulu dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kalau dari kiri, ya udah ketahuan ya ternyata ya. Ternyata kalau dari kiri kan 8-nya diganti 1, ya kan? 7-nya diganti 2, ya enggak? Nah, yang benar adalah dari sebelah kanan. Kalau misalkan dari sebelah kanan, itu kan menjadi 3 etil. Ya, di sini kan ada 3 etil, oke. Di sini ada 6 isopropil. Terus kemudian ada 2 metil, 4 oktuna. Bingung ya? Bingung nggak? Coba diresapin dulu ya. Kalau kita dari sebelah sini, nih kalau kita dari sebelah sini, coba hitungnya 1, 2, 3, 4, sama-sama 4 oktuna ya. Di sini juga 4 oktuna kalau dari sebelah kanan. Tetapi kalau misalkan dari sebelah kiri ketemu cabangnya, kan pertama kali isopropil. Isopropil ada di nomor berapa berarti? 1, 2, 3. Kalau dari kanan, metil ada di nomor berapa? 1, 2. Ya kan, yang paling dekat dengan ujung siapa? Si metil. Ya nak ya. Jadi begitu ya. Jadi gini nih, kesimpulannya seperti ini. Pertama, lihat dulu rantai terpanjangnya yang mengandung ikatan rangkap 3. Kalau dua-duanya sama, ikatan rangkap 3-nya berada di nomor yang sama, mau dinomorinnya dari sebelah kiri atau dari sebelah kanan, itu sama-sama berada di nomor 4, gitu kan ya. Maka kamu lihat cabang mana nih yang paling dekat dengan ujung rantai utama, gitu ya. Nanti kita tinggal, kalau kamu nggak ngerti, tinggal screenshot, tanya di WhatsApp, nanti kita akan bahas, oke? Mungkin sekian dari Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.